Sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan. Regenerasi petani mutlak diperlukan di dalam pembangunan pertanian nasional. Pendidikan vokasi melalui Politeknik Pembangunan Pertanian adalah salah satu sarana untuk menghasilkan petani milenial yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa entrepreneurship yang tinggi. Output dari pendidikan vokasi ini adalah alumni yang qualified job seekers dan qualified job creators. Selain memanfaatkan smart farming atau inovasi teknologi modern, para wirausaha muda pertanian juga memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk membangun agribisnisnya. Saat ini, para petani milenial tersebut sudah memanfaatkan KUR untuk membangun bisnisnya. Ada yang di sektor tanaman hortikultura, ada juga yang komoditasnya tanaman pangan, ada juga yang peternakan, seperti saudara Raindra ini berbisnis peternakan domba. Perkenalkan, nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Saya adalah salah satu duta petani milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia asal dari Kabupaten Magelang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di farm kita di Cipta Visi Group, yaitu farm yang fokus usahanya di bidang peternakan dan juga pertanian. Jadi di kandang kita ini kita memelihara domba dan juga kambing. Untuk domba kita memiliki domba lokal dan juga domba impor, dan juga untuk kambingnya kita menggunakan atau kita pelihara kambing-kambing unggul. Di peternakan kita itu saat ini kita memelihara 1.100 ekor yang kita pelihara di 5 kandang. Dan proses pemeliharaan di kita adalah peternakan tanpa ngarit. Jadi semua pakan di farm kita itu menggunakan pakan kering. Jadi pakan yang kita buat dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian. Jadi di peternakan kami itu juga sudah menerapkan peternakan dengan berbasis Internet of Things, yaitu di sistem pencatatan kita. Jadi di recording peternakan kita sudah menggunakan aplikasi yang ini memudahkan kita untuk mencari silsilah dari ternak yang kita pelihara. Jadi tinggal kita scan barcode atau kita ketik nomor dari AirTag-nya, itu sudah langsung nanti kelihatan ini breednya dari mana, terus umurnya berapa, sudah kawin atau belum, atau sudah punya anak berapa. Itu semuanya tercatat di aplikasi yang kita miliki. Perjalanan peternakan kita itu tidak lepas dari banyak bantuan berbagai pihak dan dukungan serta bimbingan, karena memang pertama saya mengawali bisnis peternakan ini adalah kita mendapatkan dana PWMP atau penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Dan untuk meningkatkan akselerasi perkembangan bisnis kita mengakses dana KUR atau kredit usaha rakyat yang alhamdulillah sangat membantu kita di dalam pengembangan bisnis kita. Dan alhamdulillah sekarang kita sampai dipercaya oleh perbankan, yaitu kita mengakses dana KUR 1 miliar tanpa agunan, dan itu berjalan hingga sekarang. Jadi kita ketahui bersama, jadi kalau di akhir dari peternakan itu ada awal dari pertanian. Yang
kita ketika melakukan budidaya peternakan domba dan kambing itu yang terakhir adalah kita memiliki limbah ya, limbah kotoran kambing, dan ini kita kelola di tempat penampungan limbah, terus kita giling, dan ini awal dari bisnis yang berikutnya dari kita, yaitu kita mengajak masyarakat di tempat kita untuk bertani organik. Dan ini kita manfaatkan, kita bagikan ke warga kita itu untuk yang pertama memupuki pohon kelapa, yang kedua adalah pohon pisang, buah pisang, dan juga pepaya dan buah salak, dan yang terakhir adalah untuk hijauan pakan ternak. Saat ini aset yang kita miliki di Cipta Visi Group yaitu sekitar 3,2 miliar yang terdiri dari aset tanah, aset bangunan, dan juga aset biologis seperti aset ternak dan pohon-pohon yang kita miliki di perkebunan kelapa kita, serta ada aset-aset yang lainnya. Untuk pemasaran kita di sektor peternakan itu kita jual di wilayah kota kita dan juga wilayah kota tetangga seperti Jogja, Solo, Semarang, dan juga Salatiga. Dan untuk pasar produk dari perkebunan kelapa kita seperti gula semut, Vega Nektar, dan juga VCO itu kita jual juga di pasar domestik dan juga kita ekspor ke Korea. Untuk saat ini aset dari sektor peternakan itu setiap bulannya itu sekitar 200 sampai 250 juta, dan untuk omset di perkebunan pengolahan kelapa terpadu kita itu 50 sampai 70 juta per bulan. Menurut saya di dalam berbisnis di sektor peternakan dan pertanian itu tentu kita butuh komitmen yang tinggi sehingga kita bisa istiqomah atau kita bisa selalu menekuni apa yang kita lakukan terutama di sektor pertanian, karena ketika kita tidak komitmen terhadap sektor pertanian itu akan sulit untuk kita berbisnis di sektor pertanian. Sehingga saya mengajak teman-teman semua untuk yakin dulu bahwa sektor pertanian itu menguntungkan, sektor pertanian itu keren, dan sektor pertanian itu sekarang tidak lagi kotor, kumuh, dan kucel, tetapi kita yakin bahwa pertanian itu sangat menguntungkan, apalagi di 5 tahun, 10 tahun ke depan ketika semua orang butuh pangan, kita harus hadir di situ, dan saya yakin kita akan sukses di sektor pertanian. Pertanian maju, mandiri, modern.